Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Pada saat ini mari bersama-sama kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa secara pribadi, mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan berkata, kepada Tuhan hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari saat ini bersama-sama kita akan menyembah Allah kita. Kita datang ke hadirat-Nya dengan segenap hati kita untuk menyembah Dia, mengagungkan namanya, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Bila dengan segenap hati kita, dengan kerinduan kita untuk datang menyembah Dia. Mari bersama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus.
Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang telah menebus kami, mengasihi kami, menjadikan kami umat pilihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pada pagi hari Tuhan, kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau menyucikan, melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami, dan segala kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu mau memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan syukur kami. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus yang berotoritas, bekerja berkarya, melawat kami semua, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu dalam ibadah pagi ini, baik pujian penyembahan kami juga firman-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi, kita bersama-sama kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, kami sambut saudara dengan kasih Kristus, dengan sukacita. Dan marilah kita ibadah kita dengan sepenuh hati kita. Kita datang membawa hati kita, semua pikiran, ya, perasaan kita hanya kepada Tuhan. Supaya segera dalam perjalanan ibadah ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, dan kita pulang dengan berkat yang besar. Ya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar, yang mengatasi segala Allah, ya, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Ya, marilah sungguh-sungguh kita persiapkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan hati, pikiran, telinga kita untuk firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh sekali lagi kita pulang dengan berkat Tuhan. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saat ini bersama-sama kita bersuka menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Allah kita adalah Allah yang besar, yang penuh kuasa, tak terbayang kebesaran Tuhan. Sungguh ajaib segala perbuatannya. Mari bersama-sama kita bersuka, kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak diizinkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Haleluya, bersama-sama kita berdiri naikkan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, silakan duduk kembali. Sungguh Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Begini firman Tuhan dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh di bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah,
Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini bersama-sama kita akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu persembahan dan persepuluhan kita. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, yaitu persembahan dan persepuluhan kita serta persembahan lainnya kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian bahwa kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita, sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Silakan memberikan persembahan, kantong yang sudah disiapkan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Edwin akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah, menyembah, muji, dan muliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami belajar bersama-sama mengasihi Tuhan, dan kami belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, atau persembahan lainnya Tuhan. Engkau yang menyucikan dan menguduskan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan, dan Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di GBI Tlogomulyo Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman kita, firman Tuhan yang akan membuat kita semakin kuat menghadapi segala tantangan hidup ini. Sama-sama biarlah menjadi kerinduan kita untuk senantiasa dipenuhi dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Penuhi sekarang, penuhilah hidupku. Lagi pujian kita mendengarkan firman Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan,
penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Penuhi Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku sekarang. waktu selanjutnya saya saling pada hamba. Sekarang penuhilah hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Mari kita arahkan hati kita kepada Dia. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku, jamalah hidupku Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami bawa bejana hidup kami datang kepadamu.
karena sungguh hati kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami buka hati kami siapkan diri kami untuk menerima pengajaran-Mu, firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah seluruh jemaat-Mu, biarlah pagi hari ini setiap hati disiapkan menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga firman itu tertanam dalam setiap hati kami. Firman itu bertumbuh, firman itu berbuah, dan firman itu terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami, sehingga seluruh umat-Mu boleh terus Tuhan menuju kedewasaan rohani, semakin mengenal Engkau, semakin dalam, semakin intim dan dekat dengan Engkau. Hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, Engkau yang menuntun dengan kuasa-Mu, sehingga pagi hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang dari hikmat-Mu. Dan biarlah Tuhan, segala rencana dan kehendak-Mu semata yang jadi di tengah-tengah kami. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Mengucap syukur kita sudah masuk minggu yang kedua. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita seluruh jemaat untuk kita beribadah secara offline. Kita bisa bertatap muka. Bapak Ibu yang kangen satu dengan yang lain sekarang bisa menyapa, ya, bukan lewat daring, tapi kita boleh bertemu bersama-sama. Ini satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga pagi hari ini kita percaya kita terus menyiapkan hati supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak goyah di masa yang susah. Memang di dalam kehidupan manusia itu penuh dengan masa-masa, ya. Memang ada masa yang enak, masa di mana kita tidak mengalami satu tantangan hidup, masalah, semuanya berjalan dengan enjoy, dan biasanya di dalam situasi yang demikian, kita ini seperti terlena seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadang-kadang juga Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa yang susah. Tetapi saudara, bagaimana di dalam situasi yang demikian, kita semuanya sebagai orang-orang percaya tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah goyah di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap teguh, berpegang kepada Kristus, tidak pernah meninggalkan Dia. Saya membaca biografi dari seorang tokoh dunia yang memang sudah tidak ada, ya, seorang Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan, seorang tokoh besar dunia. Kalau saya memperhatikan bagaimana perjalanan hidupnya, saudara, 27 tahun itu dihabiskan di dalam penjara. Bukan hal yang gampang, 27 tahun. Orang biasanya di penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah stres, sudah kehilangan pengharapan. Banyak sekali orang-orang yang masuk penjara itu sakit, ya, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian mengalami bunuh diri. Tetapi Nelson Mandela 27 tahun, ketika dia berjuang memiliki satu keyakinan bahwa orang-orang kulit hitam itu punya hak yang sama dengan orang-orang kulit putih, sampai akhirnya dia berseberangan dengan kuasa yang punya otoritas dari orang-orang Afrika Selatan. Dan akhirnya karena dia berseberangan dengan pemerintah, dia dimasukkan ke dalam penjara dan cukup lama. Tetapi di penjara itu ternyata
dia bukan semakin kendor, tetapi dia semakin yakin bahwa apa yang diperjuangkan itu sesuatu yang benar untuk keadilan, bukan hanya bagi dirinya sendiri sebagai orang kulit hitam, tetapi bagi sebagian besar orang-orang yang ada di Afrika. Setelah penantian 17 tahun lamanya, akhirnya dia dibebaskan, meskipun ketika di penjara ada satu intrik supaya dia bisa kemudian dibunuh, tetapi hal itu tidak kesampaian, tidak terjadi. Dan ketika dia keluar, sesuatu yang sangat bertolak belakang itu terjadi. Dia menjadi penguasa di Afrika, dan dia menjalankan pemerintahan ketika menjadi presiden, bagaimana dia bertindak dengan adil. Orang-orang yang dahulu memenjarakan, orang-orang yang tidak berpihak kepada dia, kepada golongan orang-orang kulit hitam, mereka juga punya hak yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sulit, yang sukar selama 27 tahun, Nelson Mandela tetap bertahan sampai pada akhirnya apa yang menjadi keyakinannya itu tercapai, meskipun harga bayarnya adalah harga bayar yang sangat luar biasa. Pagi hari ini kita mau belajar dari tokoh yang melebihi Nelson Mandela, seorang Raja Daud. Kalau kita melihat bersama-sama di latar belakang dari Mazmur pasalnya yang ke-16, kenapa pemazmur atau Raja Daud ini menuliskan hal yang demikian? Tentu ada hal yang melatar belakangi. Di zaman itu ketika Raja Daud berada, situasi kondisi orang-orang di sekelilingnya, lingkungannya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup menurut keinginan sendiri. Mereka hidup secara duniawi, mereka menyembah berhala, dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan seorang Daud. Sehingga muncullah Mazmur nomor 16 atau pasal yang ke-16 ini, Bapak Ibu Saudara, di mana pagi hari ini kalau kita belajar dari Daud, di tengah-tengah situasi yang demikian, Daud tidak pernah goyah. Di masa-masa hidupnya yang penuh dengan tekanan, orang-orang sekelilingnya tidak mencari Tuhan, orang-orang di sekelilingnya melawan dia, tetapi Daud tidak pernah bergeser pengharapannya dari Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, kadang di satu masa kita juga mengalami hal-hal yang sama. Bagaimana pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar supaya ketika kita di masa sulit, di masa susah, di masa tekanan hidup terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang secara umum dialami oleh banyak orang, termasuk Bapak Ibu Saudara orang-orang percaya, kita tidak goyah, tetapi tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan tiga hal penting, tiga kunci penting, bagaimana kita tetap kuat, kita tidak goyah, meskipun Bapak Ibu, saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya, mungkin hal yang kita hadapi bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tetapi itu bagian dari proses yang Allah izinkan untuk membentuk, mengajar, mendidik, menyempurnakan kita semuanya sebagai umat pilihan Allah, supaya kita semakin teguh di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu Bapak Saudara. Kita lihat yang pertama, kuncinya ada di dalam ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Saya ingin satu ayat ini terlebih dahulu, yang pada pagi hari ini mari kita perhatikan bersama-sama. Di tengah-tengah situasi yang sulit, orang-orang yang tidak mencari Allah, orang-orang yang hidup menurut keinginan diri sendiri, disitulah Daud berada. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Daud mengadakan satu pengakuan, bahwa Daud mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kata memandang bukan berarti melihat secara sekilas,
tetapi ini berbicara tentang hati, berbicara tentang hidup, berbicara tentang tujuan hidup. Ketika orang-orang sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, seorang Daud tetap mengarahkan hidupnya, tetap mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah yang menekan di dalam kehidupan kita membuat pandangan tujuan iman kita kepada Allah itu goyah. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud. Meskipun apa yang dihadapi bukan hal-hal yang gampang, tetapi Daud tetap memandang kepada Allah. Dan dia mengatakan, karena Tuhan itu berdiri di sebelah kanannya, aku tidak goyah. Ketika kita mencari Allah, ketika pandangan hati kita, tujuan hidup kita, orientasi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya hanya kepada Tuhan, disitulah sesungguhnya Allah itu hadir, Allah itu menyertai, Allah itu tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Saya membaca beberapa sumber, kata Tuhan berdiri di sebelah kanan dan aku tidak goyah, itu berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kemuliaan. Jadi ketika kita mencari Allah, ketika Bapak Ibu Saudara kita memprioritaskan Tuhan, membawa hati hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, disitulah kita bisa berdiri kokoh. Karena Tuhan sumber kebaikan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kemuliaan itu yang menopang, yang menyertai, yang memberi kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Banyak orang yang mengalami proses yang begitu luar biasa, tetapi ketika hidupnya berpaut kepada Tuhan, ada satu kekuatan yang Allah berikan sehingga dia bisa bertahan, sehingga dia bisa kuat, bahkan bisa mengalahkan segala tantangan hidup yang terjadi, dan dia bisa keluar sebagai pemenang. Bukan manusia itu hebat, tetapi Allah lah yang mengerjakan, Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah lah yang memberikan kesanggupan bagi setiap orang-orang percaya yang senantiasa mencari Dia, mengarahkan hidupnya, mengarahkan hatinya, tetap beriman dan percaya. Dan disitulah Bapak Ibu, kuasa dan karya Tuhan boleh terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengalami masa-masa sulit ketika tahun 2000 saya menikah, dan di bulan November ayah saya dipanggil Tuhan. Bulan Desember saya memiliki anak pertama, tetapi ketika saya memiliki anak pertama, situasi bukan semakin membaik. Ketika saya bekerja, saya ditipu. Apa yang harusnya saya terima, barang yang sudah saya jual, akhirnya tidak dibayarkan. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Saya harus menanggung banyak beban, karena saya juga punya orang tua yang ada di Semarang yang harus saya tangani, yang pada waktu itu opnam di Rumah Sakit Karyadi selama 3,5 bulan karena operasi di bagian kepala. Belum berhenti sampai di situ Saudara, ketika anak saya Chandra itu usia 8 bulan mengalami sakit dan akhirnya masuk rumah sakit. Dan ketika saya ke rumah sakit, saya mengalami kecelakaan nabrak orang. Jadi situasi itu begitu bertubi-tubi, terus menerus. Saya belum punya sahabat kenalan yang ada di gereja ini karena waktu itu saya masih di Gajah Mada. Jadi saya tidak punya orang di mana saya bisa mencurahkan apa yang menjadi beban masalah yang saya hadapi. Semuanya saya tanggung sendiri.
bersama istri saya. Hanya doa, pengharapan, penyerahan hidup kepada Tuhan Yesus yang kemudian membawa hal itu saya bisa melewati di masa-masa yang begitu panjang. Hampir 2,5 tahun saya mengalami penderitaan itu, tetapi kemudian setelah lewat, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah membawa kami sekeluarga melewati masa-masa yang sulit. Ayatnya yang ke-9, kalau kita memperhatikan, ketika kita senantiasa memandang, mencari Allah, dan kita boleh melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya, ayat 9 mengatakan, sebab itu hatiku bersuka cita. Ketika kita mengalami Tuhan di dalam hidup, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari hati yang penuh dengan sukacita, jiwa yang bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Hati kita diteguhkan, hati kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, bahkan jiwa kita bersorak-sorai, kata firman Tuhan. Dan itu berakibat keluar. Bapak Ibu Saudara, ketika hati ini dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, jiwa kita menjadi tenang dan tentram damai. Itu akan membawa dampak juga kepada tubuh. Makanya firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Obat yang manjur. Berangkat dari mana? Berangkat dari dalam. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita memperhatikan banyak orang yang masuk ke rumah sakit dan kita mengucap syukur. Hari-hari ini ketika jemaat Tuhan, banyak orang-orang percaya yang terus berdoa sehingga pandemi ini terus turun, terkendali, dan pemerintah juga sudah menggulirkan vaksin yang sudah berjalan. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sudah divaksin mungkin tahap pertama dan juga tahap kedua mungkin yang untuk tenaga kesehatan. Bapak Saudara, orang-orang yang masuk ke rumah sakit ketika mereka mengalami isolasi itu satu tekanan yang sangat luar biasa. Mereka yang cerita begitu menderita dalam kesendirian, itu satu tekanan yang begitu luar biasa, dan itu biasanya berimbas kepada daya tahan tubuh secara jasmani. Ketika dalamnya mengalami tekanan yang hebat, maka itu membawa dampak keluar, sehingga banyak di antara mereka yang ketakutan. Akhirnya banyak di antara mereka juga yang kemudian mengalami sakit tidak semakin baik, bahkan kadang-kadang semakin memburuk. Saudara, kita punya Yesus. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Ia sendiri yang berdiri di sebelah kanan, sehingga pengakuan Daud, aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya, Dia adalah Allah Immanuel. Ketika hati kita berpaut kepada Kristus, maka disitulah ada penyertaan Tuhan yang membuat hati kita penuh dengan sukacita, jiwa kita penuh dengan sorak-sorai, bahkan tubuh ini kita mengalami satu pemulihan, mengalami satu kesembuhan. Makanya yang perlu dibangun adalah dari dalam. Memang tidak bisa dipungkiri, kita juga membutuhkan tenaga medis, kita membutuhkan obat, kita membutuhkan dokter. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana hati ini yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena itu akan membawa imun tubuh kita menjadi kuat, dan kita semuanya boleh tahan dari segala sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, jaminan Tuhan ketika kita mencari, ketika kita memandang kepada Kristus, bukan hanya perkara-perkara yang jasmani, tetapi juga perkara-perkara yang rohani. Bahkan ayat 10 mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ada jaminan bukan hanya di sini, bukan hanya di dalam dunia. Ketika kita hidup di dalam Kristus, jaminannya adalah kekekalan. Bukan hanya yang fana pasti. Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara, Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan. Kalau yang kekal saja diberikan bagi kita, apalagi hal-hal yang jasmani. Pasti Bapak Ibu Saudara, kita semuanya umat Tuhan. Kita pasti terpelihara dengan begitu luar biasa, dengan begitu sempurna. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Dia. Mari kita cari Tuhan. Jangan kehilangan fokus kepada Kristus. Meskipun mungkin Bapak Ibu kita semuanya sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Tetapi kuncinya adalah di dalam ayat yang ke-8. Pandang Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Dia. Bukan hanya kepada hal-hal yang jasmani. Memang itu kita butuhkan, tetapi kita juga percaya. Ketika hal-hal yang jasmani, kita jawab dengan satu tanggung jawab di dalam hidup. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin. Tuhan pasti memberikan berkat-Nya cukup, bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat yang pertama. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Ini berbicara tentang doa. Ayat yang pertama mengatakan Mektam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bapak Ibu Saudara, kunci yang kedua, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang pertama adalah sebuah penyerahan hidup melalui kehidupan doa. Kenapa hal ini perlu terus ditekankan, diingatkan kepada kita semuanya? Karena pada dasarnya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Itulah pentingnya penyerahan. Pentingnya Bapak Ibu Saudara kita semuanya memiliki penyerahan hidup yang sungguh-sungguh melalui kehidupan doa. Kalau kita perhatikan, seorang Daud adalah seorang yang penuh dengan doa. Di dalam Mazmur dikatakan, sampai 7 kali dalam sehari. Kita hari-hari ini dari gereja itu memprogramkan hanya 3 kali, Bapak Ibu. Saudara-saudara sepupu kita 5 kali. Dan mereka begitu disiplin. Mereka begitu concern. Mereka begitu tepat, mereka begitu taat. Bagaimana dengan kita? Yang 3 kali yang sudah dicanangkan dari gereja. Apakah kita sudah menyiapkan waktu yang khusus untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Di dalam 1 hari kita menyiapkan waktu-waktu yang khusus untuk kita berdoa. Ketika kita menyadari bahwa saya terbatas Tuhan, saya tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kita perlu bergantung harap kepada Tuhan. Kita perlu mempercayakan hidup kita ini kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan Daud ini sesungguhnya bukan siapa-siapa. Ketika Samuel mau mengurapi raja yang menggantikan Saul, Daud itu tidak diperhitungkan. Karena dia hanya seorang gembala, kambing domba. Itu saja tidak banyak. Alkitab mengatakan hanya 2-3 ekor. Tetapi kenapa kemudian hati Allah itu melihat hatinya Daud? Hati Daud itu hati yang berkenan di hadapan Allah. Apakah Daud tidak punya kelemahan? Di dalam perjalanan waktu memang terjadi hal yang boleh dikatakan fatal ketika Daud kemudian jatuh dalam dosa di dalam perzinahan dengan Batseba. Tetapi hal yang lain yang perlu kita catat, perlu kita perhatikan Bapak Ibu.
Ketika Daud jatuh dalam dosa, kemudian dia bangkit, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan akhirnya kehidupannya mengalami pemulihan. Dia diangkat kembali, dipulihkan kembali, bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Itulah kehidupan doa. Kalau kita memperhatikan juga ketika dia berhadapan dengan Goliat, siapa yang menyangka? Panglima, tentara, Raja Saul, semuanya ketakutan melawan Goliat, melawan orang-orang Filistin. Barisan Israel sudah dihina berhari-hari lamanya, tidak ada orang yang sanggup melawan. Orang-orang Israel sudah tertunduk lesu, tidak bisa berdiri tegak. Sampai pada akhirnya tampil seorang anak yang masih muda, yang tidak pernah diperhitungkan. Kakak-kakaknya Abinadab, Eliab, Syama, itu orang-orang top, orang-orang luar biasa, prajurit-prajurit pilihan. Tetapi mereka juga tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak Saudara, bahkan ketika sampai di medan pertempuran, seorang Goliat mengatakan, menghinanya, mengejeknya begitu rendah. Sampai Goliat mengatakan, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku hanya dengan ketapel. Tetapi saudara, karena Daud adalah seorang yang intim dengan Allah, seorang yang terus berpengalaman dengan Tuhan. Ketika dia maju ke dalam medan pertempuran, dia mengatakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang kau tantang itu. Ini menjadi satu bukti bahwa Daud adalah seorang yang sangat dekat, seorang yang memiliki keintiman yang begitu erat dengan Allah, sehingga dia begitu yakin, begitu percaya, bukan karena dia seorang yang hebat, tetapi Bapak Saudara, karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia ikuti, Allah yang dia imani, itulah yang bekerja di dalam kehidupannya. Bukan berarti Daud kemudian juga diam, tetapi bagian yang harus dilakukan, Daud melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mengambil batu yang licin dari kali, dari sungai, dan dia membawa umban. Mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya ketika dia ada di padang, dia mengembalakan kambing domba. Di situ dia sudah belajar. Bapak Ibu Saudara, dia melihat ada satu celah yang menjadi kelemahan seorang Goliat. Memang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pelindung, pakaian yang tidak bisa ditembus. Tetapi mukanya terbuka. Dan karena hikmat Tuhan, karena kuasa Tuhan itulah yang pada akhirnya membawa Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan hanya mengalahkan, tetapi juga orang-orang Filistin yang sudah berhari-hari menentang orang Israel, merendahkan orang Israel, semuanya bisa dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud yang penuh keintiman dengan Tuhan, yang pada akhirnya membawa kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupannya. Demikian juga kehidupan kita, ketika Bapak Ibu Saudara menyiapkan diri, memberikan keleluasaan, memberikan tempat bagi Allah berkarya. Karena kalau berbicara, kita berdoa, berarti kita memberikan tempat bagi Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Di dalam keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, itulah Allah yang memberikan kekuatan dan kesanggupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin seorang pemuda yang sederhana, yang ketika dikenakan pakaian perang dia tidak bisa jalan, bisa melawan seorang Goliat yang tinggi besar, yang begitu luar biasa.
Saudara, hanya karena Tuhanlah yang memberikan kuasa dan kemampuan buat Daud, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan juga dari seorang penggembala domba dipakai oleh Tuhan menjadi gembala bangsa, membawa kerajaan Israel mencapai puncak keemasan. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya dia merancangkan bagaimana membangun bait Allah, walaupun tidak kesampaian. Yang melaksanakan, yang melakukan adalah anaknya Salomo. Tetapi itu adalah buah daripada hubungan dia dengan Allah, yang sampai pada akhirnya melahirkan perkara yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kunci yang kedua. Kehidupan di dalam doa sebagai satu wujud bagaimana kita berserah, bagaimana kita menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kunci bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita tidak goyah, tetapi kita tetap bisa kuat di dalam Kristus menghadapi berbagai macam tantangan yang Bapak Ibu Saudara kita semuanya sedang menghadapinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada di dalam ayat yang kedua dan seterusnya. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain daripada Engkau, selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci yang ketiga adalah kita membawa hidup kita selalu memiliki bakti, berbakti kepada Tuhan. Kalau berbicara berbakti kepada Tuhan, bukan hanya berbicara ibadah di gereja, bukan hanya berbicara tentang memuji, menyembah ketika kita ada di gereja. Memang itu bagian daripada kita berbakti, bagian kita beribadah. Tetapi beribadah di sini, kalau kita perhatikan bersama-sama, itu harus kita hidupi, harus kita nyatakan, harus kita lakukan, harus termanifestasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dengan apa itu? Di sini dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain daripada Engkau. Ayat ketiga itu mengatakan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, harus ada satu bukti. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan, mengasihi, menyatakan sebagai bukti kita berbakti, menyatakan kasih dengan siapa? Orang-orang kudus. Ini bisa berbicara dengan saudara-saudara seiman, mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyatakan kasih dengan saudara seiman itu dengan berbagai macam cara. Yang Bapak Ibu sudah lakukan bersama-sama, sudah kita kerjakan bersama-sama dan sudah berjalan. Dan saya berharap sebagai pelayan Tuhan, mari kita terus jalankan. Kita memiliki yang namanya peduli hamba Tuhan. Itu bisa kita pakai untuk mengasihi juga untuk hamba-hamba Tuhan. Mengasihi sesama kita bisa buktikan, kita bisa tunjukkan bagaimana kita memperhatikan satu dengan yang lain. Melalui KPW yang sudah berjalan, itu sebagai wujud kita mengasihi orang-orang kudus, saudara-saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebagai wujud manifestasi kita sungguh-sungguh berbakti.
Kita ini mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yang ada di sekeliling Bapak Ibu kita semuanya. Itu satu bukti. Kemudian kalau kita memperhatikan yang kedua, di situ dikatakan ayatnya yang keempat, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ketika kita mengaku berbakti kepada Tuhan, maka kita tidak akan kompromi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita tidak akan pernah kompromi dengan ilah-ilah lain. Kita akan menempatkan Yesus yang utama. Tadi sudah saya katakan ketika saya membuka di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu cemburu. Kalau kita menduakan Tuhan, kita pasti akan didisiplin oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan kompromi dengan perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Di sini dikatakan ilah-ilah lain. Beberapa hari yang lalu seorang anak Tuhan menceritakan satu pengalaman hidupnya, bagaimana ketika dia memiliki hubungan dengan hal-hal yang mistik, yang itu sungguh-sungguh dibenci oleh Tuhan. Itu sesungguhnya adalah, boleh dikatakan, penyembahan kepada ilah lain yang tradisional, yang zaman dulu. Dan sekarang Bapak Ibu manifestasi bagaimana penyembahan berhala sudah sangat modern. Ketika Bapak Ibu saudara kita semuanya tidak sungguh-sungguh bagaimana menempatkan Yesus sebagai yang utama, itu sebuah satu indikasi bahwa kita sudah menduakan Tuhan. Nah, bagaimana pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar, jadikan Yesus yang utama. Jangan menduakan Tuhan. Jangan bercabang hati. Itu yang sungguh-sungguh ditekankan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima sampai yang keenam, di sini dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Ini juga tidak jauh-jauh, berbicara tentang prioritas kepada Kristus. Kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan itu yang menjadi warisanku, berarti bagaimana kita itu senantiasa mengutamakan Tuhan. Kembalinya ke hal yang demikian. Ini perlu kita ajarkan di tengah-tengah keluarga. Ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu, punya keluarga, mengajarkan, mewariskan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Timotius, dia memiliki orang tua, memiliki seorang ibu yang mewariskan iman kepada dia, mewariskan pengajaran firman Tuhan kepada dia. Dia punya seorang nenek yang takut akan Tuhan. Sehingga hal itu diteladani oleh seorang Timotius. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini, anak-anak kita yang masih kecil masih tetap dilayani. Ada banyak guru-guru sekolah minggu yang dengan rela di tengah-tengah kesibukan mereka untuk melayani anak-anak. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita bisa melihat kalau anak-anak ini dari kecil terus diisi dengan firman Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, kelak dia menjadi besar, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, menjadi impact yang besar, menjadi dampak yang besar. Tetapi Bapak Ibu saudara, boleh kita bayangkan, kalau dari kecil anak itu kita biarkan, dia tumbuh seenaknya sendiri, semaunya sendiri, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh hal-hal yang negatif, dibentuk oleh berita-berita yang tidak baik.
apa yang akan terjadi? Kelak kehidupannya pasti akan mengalami kacau balau. Nah, ini yang penting. Ketika Tuhan mempercayakan buah hati, ketika Tuhan mempercayakan anak-anak, kita sebagai orang tua bertanggung jawab mewariskan hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu yang akan menjadi bekal buat anak-anak kita, bagaimana anak-anak itu menyongsong menggapai masa depan. Peran Bapak Ibu sangat penting, khususnya di masa pandemi ini, supaya anak-anak kemudian tidak terlena, ya, setiap hari hanya bermain gadget, bermain dengan teman, atau kemudian melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Arahkan ketika hari Minggu, dibawa, diarahkan, diajar dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu juga punya peran yang besar dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menanamkan kebenaran firman Tuhan. Wujud bakti juga berbicara tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bahkan itu di dalam lingkup keluarga. Bagaimana membawa keluarga, membawa hidup kita juga orang-orang yang kita kasihi, untuk boleh mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang kita hadapi memang mungkin kita masuk di dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Tetapi kalau kita ingin tetap teguh, Bapak Ibu, kita semuanya, saya dan saudara, tidak mengalami keguncangan secara rohani, mari bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Pandang kepada Yesus. Arahkan hati kita, hidup kita kepada Dia. Yang kedua, andalkan Tuhan melalui kehidupan doa. Dan yang ketiga, tadi berbakti. Yang wujudnya sudah saya uraikan ke dalam beberapa hal. Itu berbicara tentang mengasihi satu dengan yang lain, juga wujud tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Maka dengan demikian, ketika kita berpegang mendengar firman dan pengajaran ini, dan kita melakukannya, saya percaya Bapak Ibu akan semakin kuat, semakin teguh dalam Kristus, sehingga Bapak Ibu bisa berkemenangan bersama Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang berbicara lebih kuat, Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa memeteraikannya di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan pujian, kekuatan di hidupku, hanya ku dapat dalam Yesus. Kita akan pujikan pujian ini Bapak Ibu menjadi doa kita bersama-sama. Mari pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, oh Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku
dalam tanganmu, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah, akan selamanya. Mari sekali lagi, kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, menopang, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selam. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti saya menutup di dalam doa syafaat dan nanti Bapak Pendeta menutup dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, setelah ibadah pertama ini ada kelas keanggotaan pertemuan yang kedua. Mohon semua peserta kelas keanggotaan langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikutinya. Ya Bapak Ibu, silahkan nanti setelah ini Bapak Ibu yang sudah mendaftar langsung bersama Bapak Gembala mengikuti kelas keanggotaan. Yang kedua, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Maret 2021 nanti jam 11 sampai selesai di gereja. Untuk memohon itu untuk kehadiran semua pengurus. Kita bersama-sama akan mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan kita. Yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 secara online. Kemudian yang keempat, ini adalah minggu yang kedua, ibadah doa dan pujian disertai dengan puasa. Kemudian yang kelima, bagi KPW yang hendak memulai ibadah KPW secara tatap muka, dihimbau dengan sangat untuk mengadakannya di gereja. Untuk pelaksanaannya mohon berkoordinasi dengan sekretaris gereja guna pengaturan jadwal. Ini untuk KPW kalau mau beribadah, mau bersekutu silahkan di gereja. Hubungi Bu Ina supaya bisa diatur jadwalnya. Kemudian yang keenam, bagi jemaat yang menghendaki nomor amplop persepuluhan dapat menghubungi sekretaris gereja. Yang ketujuh, PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka untuk pendaftaran siswa didik baru. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putrinya ke PAUD dan TK Bintang Kasih, dapat mendaftarkan melalui WA ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomornya 0896 1890 4224. Saya juga menghimbau Bapak Ibu bisa juga kemudian melanjutkan
Kalau ada teman, sahabat, tetangga yang punya anak usia PAUD, kemudian mereka belum mendaftarkan, Bapak Ibu bisa menyampaikan hal ini kepada mereka. Kemudian yang terakhir, mari semua jemaat tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 3 kali dalam sehari kita berdoa. Ambil waktu, kita menjalin hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, setelah ini ada kelas keanggotaan, kemudian jam 8 ada sekolah minggu Indria Madya secara online, nanti jam 9 ada ibadah tatap muka umum yang kedua. Jam 10 sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. Kemudian jam 18.30 itu ada persekutuan PMBI secara online. Jam 11 nanti kita bersama-sama pengurus gereja akan rapat di ruang gereja ini. Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita secara online jam 18.30. Kemudian hari Rabu tanggal 17 Maret ada persekutuan, ada doa dan pujian disertai puasa secara online jam 18. Kemudian hari Jumat kita terus berdoa melalui doa serentak, doa jemaat dari rumah masing-masing. Kemudian hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online, jam 19 PKMB secara online. Kemudian disambung hari Minggu yang akan datang, itu yang pertama jam 6:30 ada ibadah umum yang pertama. Kemudian jam 8 kelas keanggotaan, kemudian juga ada sekolah minggu Indria Madya secara online. Jam 9 bersama-sama kita mengikuti ibadah umum yang kedua, dan jam 10 ada sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, anak Yuden Benayah Damario Sakti. Yang kedua, Ibu Ruth Laniwati. Kemudian yang ketiga, Saudari Gloria Manavani. Yang keempat, Bapak Setio Budi Gunawan. Yang kelima, Bapak Deni Patirani. Dan yang keenam, Ibu Mariana Magdalena. Yang ketujuh, Saudara Yeremia Maheswara Azri Saputra. Kemudian yang kedelapan, Saudara Immanuel Alfon Andreo. Yang terakhir, Saudari Marta Adista Fiska Sari. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu, pengumuman-pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya akan berdoa syafaat, nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami sudah sampai pada penghujung ibadah. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, supaya firman itu terus menggema dalam hati kami, untuk kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa tantangan persoalan yang kami hadapi masih terus ada, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menopang kehidupan orang-orang percaya. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati, mengurapi seluruh jemaat-Mu, mereka terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan mereka semuanya Tuhan boleh semakin hidup dekat, mengasihi Engkau, berpaut kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa, Engkau terus memberkati untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang, terus diurapi, diberkati dengan kuasa Roh Kudus, diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita, terus mengalir melimpah di dalam seluruh kehidupannya. Demikian juga kami menyerahkan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, baik diakon, pengurus gereja,
pembina ketua KPW, kami menyerahkan juga guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus memakai seluruh pelayan-pelayan-Mu. Demikian juga kami terus berdoa, khususnya gereja-Mu yang sedang membangun. Tuhan terus menolong, supaya proses tahap demi tahap boleh berjalan dengan lancar. Karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga untuk pergumulan kami buat gereja-Mu. Goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu. Engkau juga mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan menolong. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Ibu Yeskel Sunardi, kami berdoa buat Ibu Hariningsih, kami berdoa buat anak Theo, Bapak Ibu Sarmo ya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Herman, kami serahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa buat Ibu Angel. Setiap yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tercurah, pemulihan-Mu terjadi atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang berulang tahun Tuhan memberkati, supaya di tengah-tengah ulang tahun mereka menyadari bahwa Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh hidup di dalam takut akan Engkau, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Bahkan mereka jadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkati kehidupan mereka semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati dengan kedamaian, ketentraman. Para pemimpin kami Tuhan diberikan hikmat kebijaksanaan, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Kami percaya kuasa-Mu menaungi Bapak Presiden Jokowi, sehingga Bapak Jokowi boleh mengendalikan situasi kondisi negeri kami tetap aman, tentram, dan damai, terkendali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kalau pandemi semakin turun, karena kami percaya campur tangan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan secara ekonomi, politik, hukum, keamanan. Engkau yang pegang kendali. Setiap gerakan-gerakan yang ingin memecah belah, mengacaukan negeri ini, kami ikat, patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang berotoritas di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga kami menyerahkan untuk Jawa Tengah, Kota Semarang. Tuhan juga memberkati. Kami percaya Kota Semarang semakin aman, tentram, semakin maju, terus dibangun dan semakin sejahtera. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang terus memberikan support ya Tuhan bagi kota ini, sehingga kota ini boleh menjadi berkat juga buat kota-kota lain, juga buat negeri kami. Terima kasih Telogo Sariwetan, Engkau memberkati di mana gereja-Mu berada. Kiranya Engkau terus menolong supaya Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, juga Bapak RW, Bapak RT, kami berdoa untuk masyarakat sekitar diberkati, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, dan keberadaan gereja ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini dengan tekun setia mereka beribadah. Engkau mencurahkan segala berkat, kebaikan, anugerah dan kemurahan-Mu bagi seluruh umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan Engkau membuka jalan sehingga mereka dicukupi. Kami juga berdoa yang punya pergumulan dengan rumah tangga, dengan kehidupan, dengan pekerjaan, Engkau menolong. Karena kami percaya ketika kami berpaut kepadamu, di situ ada kuasa Tuhan yang menopang, memberikan senantiasa kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, supaya mereka boleh hidup di dalam suasana surgawi, saling mengasihi, mencintai di tengah-tengah keluarga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan semuanya dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami persilakan Bapak Pendeta Yosua Nugroho untuk menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah dengan setia dan tulus, dan saat ini sudah berakhir dengan kasih kemurahan Tuhan, pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus yang membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang